Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang perkecambahan pada biji. Kebanyakan tumbuhan, baik monokotil maupun dikotil, berkembang biak menggunakan biji. Namun, apakah kalian tahu bagaimana perkembangan pada biji hingga menjadi tumbuhan yang sangat besar? Oke, mari kita pelajari pada video kali ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkecambahan, mendeskripsikan proses perkecambahan pada biji, dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perkecambahan pada biji. Perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan berkecambah jika berada dalam lingkungan yang sesuai. Proses perkecambahan ini memerlukan suhu yang cocok, air yang memadai, oksigen yang cukup, dan kelembapan serta cahaya yang mendukung. Di dalam biji terdapat bakal calon tumbuhan baru, yang disebut dengan embrio. Dengan bantuan air, suhu yang cocok, oksigen, serta cahaya yang memadai, biji akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Namun, apakah kalian tahu bagaimana biji dapat mendapatkan makanan? Ketika biji mengalami perkecambahan, sumber makanan dari biji adalah melalui kotiledon. Apa itu kotiledon? Kotiledon adalah alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma, sedangkan koleoptil adalah alat yang digunakan untuk melindungi plumula. Ketika biji sudah melalui perkecambahan, dia akan membentuk beberapa partner. Salah satunya yaitu radikula. Radikula adalah poros embrio yang akan menjadi akar primer. Selanjutnya adalah plumula. Plumula adalah poros embrio yang tumbuh ke atas dan nantinya menjadi daun pertama pada perkecambahan ini. Radikula nantinya akan tumbuh menjadi sistem akar. Sedangkan plumula nantinya akan berkembang menjadi sistem daun dan batang pada tumbuhan. Tumbuhan ini disebut dengan bibit. Biji yang telah ditanam tetap dalam keadaan aktif atau mengalami dorman. Dorman atau dormansi adalah proses masuknya air dalam biji sehingga biji akan memecah. Tadi sudah disebutkan bahwa sumber makanan utama dari biji adalah berasal dari kotiledon untuk hipokotil, sehingga akan tumbuh ke atas, bersama dengan epikotil menjadi daun pertama. Epikotil terus tumbuh ke atas, dan kotiledon jatuh dari tanaman dan menjadi bagian darinya, karena tugas mereka sudah selesai. Dengan beberapa faktor pertumbuhan dan perkembangan, maka bibit tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga menghasilkan suatu banyak daun, kemudian menghasilkan buah, serta memiliki jaringan dan sistem akar, sistem batang maupun sistem daun yang lebih terspesialisasi. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel. Kotiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Oleh sebab itu, ini disebut dengan perkecambahan epigel. Adapun tumbuhan yang berkecambah secara epigel adalah kentang, kacang hijau, ubi kayu, dan jambu biji. Perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel adalah kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah disebabkan oleh pertumbuhan yang memanjang ke arah atas. Adapun tumbuhan yang berkecambah secara hipogel adalah kacang kapri dan jagung. Oke, demikian tadi pembahasan tentang perkecambahan pada biji. Sampai jumpa di next video ya.